Development Index ini kita harus pahami dulu ya, bahwa ini mencerminkan pembangunan manusia. Jadi manusia itu harus ini dulu ya, ketahui dulu sebelum kita mengetahui masalah kesehatannya. Jadi bagaimana life expectancy-nya, bagaimana pengetahuannya, dan standar hidup yang layak. Jadi tiga ini harus dipahami dulu. Manusia itu bagaimana harapan hidupnya, bagaimana standar layak yang ini, kemudian bagaimana pengetahuannya. Nah, kemudian juga kita harus melihat, memahami socio-demographic index hampir sama ini, bahwa income-nya, nah ini dia. Kemudian bagaimana pendidikannya dan fertility rate-nya. Nah, kita lihat di dunia sekarang. Ya. Di sini memang jadi pada slide ini terlihat bahwa secara epidemiologis begini. Kemudian kita melihat yang di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan atas ini kita melihat ada simbol vertikal dan ada simbol horizontal. Simbol horizontal ini adalah socio-demographic index. Kemudian yang vertikal jadi yang atas kanan ini, jadi ini adalah antara age specific prevalence of pregnancy, jadi pada simbol vertikal, kemudian simbol horizontalnya adalah socio-demographic index. Kita lihat sini, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah ini adalah makin ke kanan di sini, makin ke kanan dia makin rendah prevalensinya. Jadi artinya makin tinggi socio-demographic index-nya. Jadi SDI ini sebagai satu income, kemudian pengetahuannya dan fertility index-nya itu makin tinggi, makin rendah. Nah, kemudian pada kelompok negara yang di atas, yang merah tadi, ya, itu makin rendah SDI-nya. Ya. Kemudian indeks spesifik dari frekuensi itu makin tinggi. Nah, dari sini sudah logikanya. Bagaimana kalau dengan Human Development Index? Jadi Human Development Index, harapan hidup, kemudian standar layak yang normal, kemudian satu lagi adalah pengetahuannya, sama saja. Jadi pada kanan bawah di sini, ini adalah negara-negara Eropa, Denmark, Kanada, Singapura. Singapura ini tidak masukkan Eropa ya. Padahal seluas kota Jakarta, hanya memang berbeda dengan fine city di Indonesia. Nah yang di atas, nah ini dia African countries ya, dengan segala isinya. Jadi dari logika di sini bahwa SDI dan SDI itu sudah menentukan di sini. Ya. Dia di sini suatu perbanding terbalik di sini. Ya. Nah, apa yang terjadi di dunia ini? Ini ada 3 prevalensi, kemudian prevalensi berdasarkan umur. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa insiden prevalensi atau hipertensi pada kehamilan itu naik semua, naik ya. Tetapi ada 2 hal yang di sini, kalau berdasarkan umur, age standard incidence dan angka kematian pada prevalensi itu sebenarnya turun di seluruh dunia. Tetapi kita harus kritis sih. Kenapa? Dunia itu adalah yang tadi dikatakan negara maju dan negara yang kurang maju. Jadi dikatakan developing countries, di mana SDI dan HDI itu di sini yang berperan. Jadi di sini jelas sekali dinyatakan bahwa with lower socio-demographic index, nah ini dia, ya, tinggi di dalam negara yang ininya rendah. Ya. Kemudian
sekali lagi, except for those with low socio-demographic and human development index. Jadi, ya, baik. Jadi kesimpulannya di sini adalah memang atensinya ya, pada prenatal usia ya. Jadi kita kupas dari before becoming pregnant, kemudian sampai prenatal, banyak faktor yang bisa terlihat semua. Jadi disinilah atensinya itu kelemahannya pada negara-negara yang SDI dan SDI-nya rendah. Nah, di mana Indonesia ini posisinya? Nah, kita bisa lihat ini. Ini saya ambil tahun 2020. Tadi yang 1, 2, 11, 16 itu tadi adalah pada negara yang tadi sebelah kanan tadi. Kemudian kita, ini kalau katakan negara-negara tetangga di sini, kita ada pada posisi ini 2020 ya, Indonesia dan Filipina. Vietnam itu di bawah. Tapi saya cek yang terakhir ini Vietnam sudah mulai di atas Indonesia. Mungkin dari sini kita bisa menjelaskan angka kematian kita memang lebih tinggi. Vietnam sekarang sudah 2 digit di maternal mortality. Kita masih 3 digit. Tapi juga ada suatu joke ya. Mungkin kenapa kita kok sulit sekali ya sepak bolanya kalahkan Vietnam, kalahkan Thailand, ya mungkin ini ya. Salah satu karena tadi definisi dari SDI dan SDI itu seperti itu. Jadi Indonesia menempati posisi nomor 107, kemudian Norway dan Irlandia tinggi sekali memang. Kemudian Singapura dan Jepang yang negara Asia ini ya. Dan Malaysia dan Thailand, ya kita bersaing di sana. Kita akan berusaha menuju ke sana. Baik. Nah, negara-negara Afrika saya kira sama ini semuanya. Jadi saya ambilkan sini yang di atas seperti itu. Kemudian kita melihat sekilas selalu aja dari socio-demographic index, ya, dengan layak hidup yang sederhana ini sudah persen kita insya Allah lebih baik. Nah, ini suatu challenge untuk mereka, bagaimana untuk menuju yang lebih baik. Saya kira sama, ya. Ya, kita pertanyakan atas patient level challenge, provider level challenge, dan system level challenge. Jadi memang harus melakukan something that what you can see over the screen. Ya. Low health literacy, insufficient number of high trained providers, semua sama tantangan ini. Ya. Inadequate health infrastructure. Saya kira semua tahu dulu. Ya. Baik, nah ini slide ini. Terima kasih Prof. Ovi dari Jakarta. Ini sudah yang kali ke-10 saya presentasikan. Sebab saya memilih-milih yang mana yang bisa dipercaya. Kita ada di mana sekarang ini? Pada tahun 2020, ya, dengan 2030 kita baru bisa 2 digit. Itu pun dengan catatan kalau kita kerja keras. Jadi angka kematian ibu itu baru bisa 2 digit itu kan 2030 perkiraan seperti ini. Kemudian angka kematian bayinya juga demikian, sama ya. Nah ini dia. Saya mencoba merangkum apa sih ininya ya, penyebabnya challenge-nya ya seperti ini. Rasanya mungkin lebih dari ini ya, prevalensi. Nutrisi, sistem rujukan, autoimun, infeksi, semua dari sini. Tapi saya ingin mencoba mengupas satu demi satu, yang waktunya tidak mungkin. Saya ambil model aja nanti ini, nutrisi dan masalah kontrasepsi. Ini menarik sekali, nutrisi dan masalah kontrasepsi. Kenapa menjadi pilihan saya? Dan saya di rumah sakit Dr. Sutomo ini satu contoh yang masalah prakonsepsi. Pasiennya sudah datang di Dr. Sutomo, itu memang sebenarnya tidak layak untuk hamil. Jadi disitulah sehingga dari sini bisa dijelaskan bahwa ibu itu hamil itu separation. Kita melihat ada 2 sisi yang berbeda. Baik, saya coba dengan ini dulu. Ya. Nah,
kita tuliskan di sini lucu kita ya, bahwa sudah ditegaskan mereka merit, kemudian adults with no immediate intention to become pregnant. Mereka pada kultur negara maju yang SDI SDI itu bagus, mereka bisa menegaskan kapan ini hamil. Jadi dengan sendirinya sudah memikirkan nanti kalau hamil memang layak hamil. Itu pesannya. Pada sini jadi dua yang tengah ini, nah ini dia. Ya. Jadi sebelum menentukan hamil, mereka sudah melakukan begitu hal, sudah siap konsolidasi lifestyle-nya, kemudian kapasitas yang ditingkatkan, pengetahuan ditingkatkan. Nah, kemudian baru diputuskan saya ingin hamil. Jadi kita sebenarnya sudah mulai demikian ya. Saya lihat ada Dr. Fahri melakukan upaya-upaya itu. Tapi kita harus sabar menunggu hasil karena ini suatu proses. Nah, nutrisi ini sebenarnya kalau kita lihat lagunya itu bukan melakukan tapi hanya pola nutrisi. Saya belajar di puskesmas pada tahun 2017 di halaman belakang itu luar biasa ada pola nutrisi. Baik, ini nutrisi adalah kehidupan kita sehari-hari, tapi baik coba kita review lagi ya. Bahwa nutrisi itu ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Yaitu carbohydrate, protein, lipid itu mikronutrisi. Mikronutrisi ini sama penting juga. Ya. Mikronutrisi ini adalah vitamin dan mineral. Jadi apalagi waktu janin itu banyak di endometrium, itu katakanlah 3 itu yang sudah menentukan gitu. Yaitu secara minum, CFN, karena menentukan blastosis yang hari ke-7 saksi sterilisasi dari pasang tulang, ya, itu sangat ditentukan. Sehingga embrio yang terbentuk di sini, janinnya dan selongnya itu bisa berubah. Itu terjadi within dari early first trimester. Nah, ini makronutrisi yang bukan. Sekarang suplemen banyak, tapi rasanya saya diskusi dengan ahli pertanian dari IPB jauh lebih baik kalau kita mengambil dari sumber alam. Itu di atasnya. Baik, jadi di sini kita bisa tahu karbohidrat kalorinya seperti ini. Nah, ini elektrolit itu juga penting. Sodium, potasium, kalsium. Bilang saya bekerja di intensive care, sekarang ternyata betul ini sangat berperan dengan elektrolit. Ya. Makronutrisi elektrolit. Nah, salah satu contoh sekarang kalsium, baik, saya tinggal itu, ya, kalsium dan D3. Nah, jadi di sini nutrisi ya sudah harus dipikirkan pada waktu sebelum konsep, sebelum terjadi pembuahan. Jadi sudah harus dilihat ini orang ini masuk di salah satu contoh underweight atau normal atau overweight ya, dengan kejadian begitu. Pemerintah sudah bekerja keras. 2018 ini sudah dilontarkan program, tetapi tetap harus menunggu proses karena ini berjalan terus up and down. Nah, di masa terakhir saya mencoba bagaimana sih periklanan di Indonesia. Jadi ini saya pengalaman sama waktu investasi di Amsterdam tahun 2018. Kok saya lebih percaya mengambil data-data dari karena saya dari HKSM ya. Jadi seperti ini, bahwa prevalensinya tinggi di sini. Saya ambil dari Surabaya sampai Manado. Bayangkan, maternal death rate 2%. Nah kemudian ini yang tinggi sekali. Di Indonesia, prevalensi yang kita tetapkan bahwa by 34 weeks the border between early and late, itu ternyata early dan late itu sama. Misalnya contoh di Irian itu merah karena sana adalah endemik malaria. Jadi ibu yang hamil itu mesti nanti sudah ditunggu oleh PKN. Itu yang namanya late. Jadi yang late itu adalah maternal, kemudian kalau yang early itu adalah janin atau placenta. Nah ini sekarang terus berkembang prevention hipertensi disorder. Jadi obat-obatnya juga berkembang. Ini Pak Aldi mungkin kita ini sekarang
betul bisa ini betul ya, bukan aspirasi. Tapi papernya sudah keluar, hanya belum ini ditegaskan. Arginin, ya. Jadi buahnya sudah terbanyak di sini, propastatin ya, terakhir sudah kopi. Ini mekanismenya. Jadi pada prinsipnya di sini adalah tiga hal tadi, angiogenic, semacam angiogenic, kemudian vasodilat sama vasokonstriksi, ya, kemudian split dan namanya VGF. Jadi di sini kerjanya ini kita harus terus cepat harus disempurnakan. Jadi seperti ini, jadi dengan metformin bisa meningkatkan yang peranan VGF, menekan split. Jadi ini split ini adalah yang untuk vasokonstriktor. Jadi melakukan suatu pertumbuhan dari fungsi VGF. Baik, jadi apapun nanti mungkin ya patogenesisnya, tapi tetap adalah preeclampsia is a disease of clones. Jadi gas yang pertama kali menemukan manusia. Jadi kemudian bagian terakhir yang terkini memang retinal site dan retinal site semua kena. Jadi begitu terjadi kegagalan dari remodeling, ya, cytokine TLR1 cytokine dan kemudian beberapa SPDN itu masuk ke ini sehingga menimbulkan kejadian pada brain, respirator, lung, dan sebagainya. Baik, saya kira ini terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kita kembangkan nanti di. Saya sudah waktu berapa nih? 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.